dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna nazaa fi syaqara." Mudah-mudahan Allah menjadikan tetap dalam iman, fa insyaallah husnul khatimah, fa insyaallah Allah ridho husnul khatimah, fa insyaallah Allah ridho. Kementerian Agama Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak Kiai Haji Muhammad Dirham SAG MSI, yang kami hormati anggota DPRD Kota Batam Bapak Haji Sumadi SD, kemudian yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para alim, para ulama, wabil khusus yang kita muliakan Habib Mustafa Al-Idrus dan Bapak Kiai Haji Muhammad Yasin Sulhan dari Surabaya, serta seluruh ketua ormas Islam baik tingkat kota maupun kecamatan yang hadir, ketua DKMT, ketua Permata, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami atas nama panitia pelaksana kegiatan Manaqib Kubra ke-7 tingkat Kecamatan Sagulung tahun 2023 hari Ahad tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 September 2023 yang bertempat di Hall SD Plaza. Tentu tidak ada ungkapan dan ucapan yang paling pantas kami ucapkan, melainkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan hidayahnya jualah sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Tentu juga pada kesempatan kali ini kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, seluruh lapisan masyarakat, baik dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh jamaah sekalian, karena acara dapat terlaksana berkat kerjasama dari seluruh pihak. Tentu kami juga atas nama panitia menyadari bahwa dalam pelaksanaan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau sekiranya dalam pelaksanaan acara ini barangkali ada tempat duduk yang tidak sepatutnya ataupun menu yang barangkali disajikan tidak sesuai apa yang diharapkan. Dengan segala kerendahan hati, dengan menyusun dari 10, kami mohon terbukakan pintu maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Tetap bersama-sama bersabar, karena insya Allah nanti kita akan mengikuti dan mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Habib kita. Demikian lebih dan kurangnya. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Sulhan, Bapak para alim ulama di depan saya, seluruh jamaah semua berbahagia. Yang paling penting pesannya nanti ceramah. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk Al-Hikmah, juga Pak Ketua DPRD mewakili Pak Camat, PTW Lurah PKMT Permata, sudah terjadwal dengan rapi. Nanti setelah dari Sagulung langsung ke Bengko Kupang. Jadi acara ini sudah dikemas dengan rapi, sudah terjadwal.
Jadi nanti terakhir berkumpulnya Haul Akbar sekota Batam. Jadi 3 bulan sudah tidak ada lagi tahun di manakib kubro di kecamatan. Jadi tidak ada lagi tumbang ini. Nah, nanti untuk kegiatan zikir di masing-masing masjid berjalan sesuai istiqomahnya masing-masing. Kemudian untuk saya ingatkan seluruh Hutua Ala Khidmah se-Kota Batam, Jamaah di Kota Batam, setiap acara sudah wajib memakai produk sendiri, as-sofa. Kalau enggak angkat as-sofa. Airnya dimanakibkan, dizikirkan, dikhususikan sama Gus Taufikur Rahman, Nyai, semuanya ada. Di rumah-rumah galon juga sudah. Sekarang sudah produksi kurang lebih 9.000 galon ya. 9.000 galon. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau umat Islam ekonominya berkah, kita juga punya berkahnya. Mudah-mudahan dengan tempatnya kita zikir ini penuh berkah. Rumah kita penuh berkah. Dengan as-sofa yang tak beli bukan berkah. Kalau bukan Anda membeli as-sofa, siapa lagi? Rumah saya langganan 100. Nanti rumah Pak Ketua 200, rumah Pak Ketua 300. Nah akhirnya almarhum Pak Yai Nabhan tersenyum dalam kuburnya. Karena ini kita tidak beliau menjadi minuman umat Islam di dalam berzikir. Nah, dan saya minta tolong air yang tersisa dibawa pulang, karena air itu dipakai zikir manakib. Dan saya tidak pernah meninggalkan air itu, kecuali saya bawa pulang, saya minumkan anak saya biar soleh dan soleha. Dan saya minta panitia, jika ada tersisa, jadikan satu, bawa pulang saya biasa minum setiap hari. Karena itu air berzikir. Saya nangis dan kecewa kalau sempat air itu dibuang ke sampah. Di mana perasaan kita? Ini doakan habaib, ini doakan kiai, bersama kita memenuhi Rasul, menakib. Dibeli air itu tidak akan pernah bisa itu. Anda pergi ke dukun cuma bayar 100.000. Ini didoakan pada habaib, pada sayyid dengan bersama Rasulullah luar biasa. Apa mau tahu kenapa saya bisa baca ceramah di sini? Karena saya dulu masih kecil, ibu saya datang kepada habaib, pada sayyid kita doa. Tugas saya minum, bapak ibu saya bawa. Ibu saya lagi kayak gini. Minum nak, kenapa nak? Biar kau bisa ceramah. Makanya saya ceramah di sini. Kalau sempat tidak ada doa habaib pada sayyid, tak tahu mungkin saya jadi setan saya. Jadi hal-hal yang baik itu ditiru. Itu habaib, kami minum air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجة القاطعة والبراهين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, lebih khusus yang telah hadir, Al-Habib Fahmi, ada Habib Hashim Syahab, dan Al-Habib Kahfi Al-Hasani, dan para habaib yang lainnya. Yang saya hormati kepada beliau Kiai Haji Muhammad
Bapak siapa tadi namanya? Hah? Saya kira Bapak Barokah. Soalnya isinya barokah semuanya. Airnya barokah, orangnya juga barokah. Amin. Insya Allah kita semuanya bisa mendapatkan barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sama yang ada di sebelah. Sebelah itu main bola dari tadi sampai sekarang. Keringatan banyak, letih bukan letih lagi, lari-lari. Ya, bercucuran yang namanya keringat, tapi masih asik mereka bermain. Kita yang duduk di sini sudah dikasih minum, airnya barokah lagi. Ya, saya endorse lagi air As-Sofa, air As-Sofa. Dikasih minum gratis, dikasih hidangan juga gratis. Alhamdulillah semuanya gratis. Di situ Pak nyewa 1 jam bayar. Nyewa kan 1 jam bayar. Di sini alhamdulillah gratis semuanya. Saya dalam hati kecil saya berkata, masa saya kalah sama yang ada di sebelah? Boleh mereka lebih muda, saya umur lebih tua, tapi semangatnya tetap muda. Kenapa sih kita diajak anak IPA, diajak sholawatan, diajak pikiran? Itu semuanya adalah untuk menjadikan kita sarana di sini mencuci yang namanya dosa. Mencuci dosa. Kita mau tahu siapa sih yang duduk di sini tidak berdosa? Ada nggak yang tidak berdosa? Ada nggak? Semuanya kita penuh dengan yang namanya dosa. Dosa itu kayak baju. Seperti baju itu tiap hari mesti kita pakai kok. Kalau ibu di rumah, dosa itu kayak piring. Piring itu selalu kotor. Kita pakai kotor, taruh, dibersihkan, besok kotor lah. Kalau sudah kotor dicuci ya. Ibu tahu karena tiap hari nyuci piring. Bapak-bapak nggak tahu karena bapak tidak pernah mencuci piring. Pak di rumah cuci piring nggak? Cuci piring nggak? Pernah? Sekali-sekali apa sering? Saya kira ini bapak-bapak yang gak ada lagi cuci-cuci di rumah. Dosa itu mah seperti baju yang selalu kotor, seperti piring yang selalu kotor. Kita mah tiap hari berdosa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu khata' dalam bahasa Arab. Kalimat khata' itu adalah orang yang selalu melaksanakan dosa. Bukan khati'. Kalimat khati' dalam bahasa Arab itu melakukan satu dosa. Tapi Nabi mengatakan khata'un, jadi orang pakar dosa, orang yang selalu melaksanakan dosa. Bahkan jangan kita berpikir jauh-jauh. Kalau kita berbicara dosa, di rumah kita berdosa, di jalan kita berdosa, bahkan kadang-kadang di majelis ini pun kita juga berdosa. Betul? Kadang kita duduk di majelis ini berdosa. Kadang masih ada duduk di majelis masih bertanya, masih melihat artis, buka majelis sholawatan, dia buka YouTube, yang dibuka Ayu Ting Ting. Kadang-kadang majelis duduk masih ngobrol sama sebelahnya. Itu dari mana? Yang sebelah sana itu yang pakai baju itu. Oh itu bajunya tidak ganti-ganti ya? Ibu-ibu itu biasanya. Bu, biasanya kalau ikut majelis mesti baju ganti kan? Sebenarnya itu ibu-ibu ngomong sama suaminya, Pak beli baju, masa baju cuma ini saja? Minta ganti, itu sering ngomongin sama di majelis ini kita masih berdoa.
sebagai fasilitas oleh para ulama, para aulia, para sholihin untuk supaya keluar dari majelis ini dosanya diampuni oleh Allah. Yakin kalau di sana letih main bola, tapi dosanya tetap mengalir. Tapi kalau di sini kita letih pulang dari sini, dosa kita diampuni oleh Allah. Selama walaupun Anda yang hadir di sini hanya ingin tahu saja, ingin tahu atau hadir karena ingin dapat berkatnya saja. Oh, kita besok acara bersama. Ada apa? Lumayan dapat kasih kotakan. Walaupun tadi juga kata panitia, ya seadanya, tapi lumayan seadanya. Ini habis berapa bungkus? Ya, sampahnya sendiri begitu. Ya. Dapat buah-buah, dapat air gratis. Walaupun hadirnya saja hanya untuk dapat makanan, pulang dari sini dosanya juga diampuni oleh Allah. Maka bisa ya? Ada satu hadis diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Allah itu punya malaikat khusus. Kerjaannya tiap hari keliling di bumi Allah. Tiap hari keliling cari majelis zikir. Kalau sudah dapat majelis zikir, lapor kepada Allah. Ya Allah, di lapangan Plaza SP, SP Plaza. Saya lihat itu ada tulisannya SP Hotel. Makanya saya hafal itu. SP Plaza. Ya Allah, pagi para ibu-ibu, para bapak-bapak di SP Plaza duduk untuk berzikir, dikelilingi para pemain bola, dan juga di depan ada senang-senang. Untuk saya ini panggungnya nggak menghadap ke sana. Kalau menghadap ke sana, saya nggak bisa ceramah. Di sana lagi menang dulu, tahu? Kelihatan? Nggak kelihatan? Iya, kalau bisa baca Nabi kamu kalau kelihatan. Lagi mikir ya Allah di SP Plaza, kumpul. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang bangun. Yubahi bidzalika malaikatah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kepada mereka para malaikatnya. Tuh lihat tuh, malaikat. Lihat itu anak Adam. Mereka berzikir kepada Allah. Ada yang tak mau menyibukkan diri dengan dunia, tapi menyibukkan diri dengan akhirat. Karena waktu Nabi Adam diciptakan, yang pertama kali protes itu adalah malaikat. Nabi Adam diciptakan, ya, yang protes pertama kali itu malaikat. Malaikat berkata, "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Mereka berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan Adam di atas muka bumi ini, yang dimana nantinya dia akan merusak bumi, dia akan membunuh sesama, dia akan menumpahkan darah. Kenapa ya Allah?" Jawaban Allah cuma satu, dua kata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu wahai malaikat yang kalian tidak tahu. Di antaranya inilah majelis yang membungkam daripada mereka para malaikat. Dibanggakan kita sama Allah. Syekh Al-Bajuri rahimahullah ketika beliau mensifatkan tentang yang namanya surga di dalam hasiahnya ala Fathul Bari, beliau mengatakan begini, nikmat surga salah satunya kalau orang mau makan, lapar gitu, Allah akan siapkan makanan.
makanannya berisi meja-meja yang begitu banyak. Satu meja berisi 70.000 makanan. Ya. Satu meja berisi 70.000, dan itu meja-mejanya banyak. Kata beliau, ya, setiap makanan wa kullu ta'amin launuhu yakhtalif ala ghairihi. Setiap makanan itu warnanya beda antara satu dengan yang lain. Setiap makanan rasanya yang satu dengan yang lain beda. Jadi bayangkan, jangan bayangkan, Anda bayangkan 70.000 dalam satu Anda mau cari apa di sana? Pengen apa sekarang? Pengen apa? Nasi padang. Dari malam saya disuruh nasi padang. Wow, enak. Ya, saya endorse. Nasi padang ada seafood. Kemarin sore makan seafood. Wow, luar biasa. Ini menunya apa sebenarnya? Ayam. Ya Allah. Itu salah satu nikmat surga. 70.000 makan. Kalau orang bertanya, ngapain banyak 70.000? Terus nanti kalau makan kita mah satu piring kan kenyang. Surga nggak ada kenyang. Surga itu makan cuma nikmat saja. Makan itu cuma nikmat. Pada ceritanya habis 2 piring, kemudian sudah begah begitu. Nggak ada. Sudah merasa kelempokan, ya. Nikmat Pak. Ya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, paling ringannya orang disiksa di neraka, paling ringan dikasih sandal, kata Rasul. Dikasih sandal. Kemudian Allah memerintahkan pakai sandal itu. Dipakai itu sandal. Begitu dia pakai itu sandal, saking panasnya otaknya tergodok. Pakai sandal, ininya kepanasan tergodok. Itu paling ringan. Baru dikasih sandal. Nah, kalau seandainya yang paling berat, kasih sandal, dikasih sarung, dikasih baju, dikasih penutup, dikasih helm juga. Helmnya terbuat dari neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka. Amin. Jadi kita keluar dari sini. Ya, keluar dari sini dosa-dosa itu dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau ada orang bertanya begini, loh, orang sholat itu kan juga meleburkan dosa. Betul. Ada hadis begini, as-salatu ila shalah mukaffiratun lima bainahuma. Antara sholat dengan sholat itu bisa meleburkan dosa. Ada sholat zuhur, kemudian sholat asar. Antara zuhur dengan asar itu bisa meleburkan dosa. Tapi masalahnya begini loh. Kadang kita sholat bukan peleburan dosa. Kadang ada orang sholat mendatangkan dosa. Untuk bagaimana? Ada ceritanya orang sholat mendatangkan dosa. Karena kenapa? Kita banyak sholat tersebut itu berisi kebohongan. Contoh, kita kalau sholat begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah, wa subhanallahi bukratan, sampai kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lillah fataras samawati wal ardh. Kemudian kita mengatakan di dalam sholat kita tersebut, ya Allah, saya menghadap kepada kamu, saya ibadah kepada kamu. Padahal kita ngomong begitu, pikiran kita itu melayang kemana-mana.
Pikiran kita memikirkan pekerjaan, pikiran kita memikirkan pacar kalau anak-anak muda. Orang sholat kadang memikirkan pampers, memikirkan susu. Kalau ibu-ibu memikirkan suaminya nggak pulang-pulang. Bapak-bapak memikirkan kapan saya ini bisa nikah lagi begitu. Kadang kita ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Tapi pikirannya kemana? Ini aneh. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah beliau pernah mengatakan, salatuna tahtaju ila istighfar. Salat kita itu kadang butuh untuk kita istighfar. Daripada mereka. Kemudian malaikat berkata, ya Allah, saya mau ngomong apa? Itu ada yang hadir di situ, di SP Plaza itu. Hadir bukan untuk berzikir, bukan untuk sholawat, bukan untuk manakib. Terus kenapa dia hadir? Ya dia hadir ya karena tadi dapat bertahan, sudah dapat bertahan dia pulang. Kenapa dia hadir? Ya tadi dia hadir ada janjian dengan teman wanitanya. Kenapa dia hadir? Macam-macam daripada niat-niatnya. Apa kata Allah? Walahu qad ghafartu. Bagi dia aku juga ampuni dosa. Insya Allah yang ada di sekitar kita semua diberikan oleh Allah rahmat dan maghfirah. Kita nggak tahu, mungkin ada yang nengok begini, ini majelis apa, besok bisa hadir. Kita berharap mereka ya, karena kita juga nggak tahu mana yang lebih baik antara saya yang duduk di sini atau mereka yang main bola. Karena sesungguhnya orang yang terbaik, orang yang sukses ketika mereka selamat bisa masuk ke dalam surga, dan itu intinya berada di akhir daripada hidup kita. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa istiqomah sehingga kita bisa menghadiri daripada acara seperti ini dan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang nggak tahu malu. Kok pemabuk berani lewat di depan ulama, berani lewat di depan Syekh Abdul Qadir. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak. Beliau berjalan dengan tenang melihat pemabuk tersebut. Tiba-tiba pemabuk itu mendekat kepada beliau, diberhentikan. Seraya dia berkata dengan sembarangan, dia berkata, ya Syekh Abdul Qadir, Allahu Qadir, apakah Allah Subhanahu wa taala itu mampu? Syekh Abdul Qadir langsung diam di atas kudanya. Kemudian beliau menjawab dan berkata, na'am, Allahu Qadir. Kemudian pemabuk tadi berkata lagi, ya Syekh Abdul Qadir, Allahu Qadir, apakah Allah itu mampu? Kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala dan berkata, na'am, Allahu Qadir. Kemudian yang ketiga, si pemabuk tadi berkata, ya Syekh Abdul Qadir, Allahu Qadir. Turun Syekh Abdul Qadir dari kudanya. Kemudian beliau menangis. Beliau menangis sampai terbubuk-bubuk beliau. Akhirnya pemabuk tadi pingsan. Murid-muridnya bingung. Gurunya menangis, pemabuknya pingsan. Apa yang terjadi? Kenapa guru kita ini kok menangis menghadapi pemabuk? Subhanallah. Setelah Syekh Abdul Qadir selesai dari tangisannya, murid-muridnya berkata, kenapa wahai Syekh Abdul Qadir? Ya, beliau menjawab, tadi pemabuk itu berkata kepada saya, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu? Saya jawab, iya. Maknanya, apakah Allah mampu untuk menerima tobat saya? Saya jawab, iya.
Allah mampu dan Allah akan terima daripada taubat tersebut. Kemudian yang kedua dia berkata, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan diriku seperti dirimu? Aku menjawab sambil menundukkan kepala, ya, Allah mampu menjadikan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, dia berkata lagi, ya Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu? Artinya, apakah Allah mampu menjadikan dirimu seperti dirimu? Engkau seorang ulama dirubah oleh Allah menjadi seorang pengampu. Apa Allah mampu melakukan hal tersebut? Aku turun dari kudaku, aku menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pun menjawab, ya, Allah mampu melakukan hal tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah mereka orang-orang, para awliya dan para salihin. Mereka tidak merasa aman. Oleh itu kita melihat para orang-orang di luar sana, mereka melakukan aktivitas yang berbeda dengan kita. Jangan kita terlalu berbangga terhadap diri kita. Oh, saya lebih baik di sana senang, di sini berpikir. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berubah daripada keadaan kita. Hanya saja yang perlu kita lakukan adalah minta kepada Allah